Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alfi Syahriani. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Izin bertanya, Habib. Sering kita jumpai tradisi seperti simaan Al-Quran, arwah jamak, dan juga nyadran. Nah, tradisi semacam itu dalam Islam bagaimana hukumnya? Terima kasih, ditanggol jawabanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Tentang tradisi yang biasa sudah mengakar, sudah beberapa kali disalahkan, gitu ya, bukan beberapa kali, sudah sering disalah-salahkan tradisi ini, seperti simaan Quran, nyadran, maulidan, gitu ya, tahlilan, apalagi dan lain-lain, banyak. Ini bagaimana ini? Tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Kata siapa nggak dilakukan? Ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Ini tidak ada dalilnya. Ini menyebabkan dia masuk neraka. Oh, gampang kan? Rasulullah itu ngajak sebanyak-banyaknya umat masuk surga kok. Iki malah dikapling-kapling surgane kaya nggone dhewe, kaya kenal wong jero, kaya panitia. Kan begitu. Nah, jangan gembrungsung. Kata Nabi dalam hadis, basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira kepada mereka. Jangan buat mereka lari dari Islam. Ya, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Jangan sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit nggak boleh. Padahal kalau ditelusuri boleh. Kalau kita mau bahas secara ilmiah boleh, secara dalil Al-Quran dan Sunnah boleh. Dalilnya apa ya? Dalilnya diantaranya adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat hal baru di dalam Islam yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan mendapat pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Dalilnya yang lain, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Kata Nabi, yang dipandang oleh umat Islam itu baik, maka menurut Allah juga baik. Kenapa enggak? Yang dipandang umat Islam itu baik, maka dipandang Allah itu baik. Umat Islam bukan sembarang umat Islam, bukan yang ahli maksiat, para ulama, para masyayikh, mereka semuanya mengerjakan itu, nggak ada masalah, nggak ada ingkar dari mereka, ya begitu. Dalil lagi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi dalam sebagian tafsir menjelaskan ini, ya, khudil afwa. Ambillah sifat maaf, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wa'mur bil urfi. Perintahkan untuk melestarikan tradisi yang baik. Karena orang-orang jahiliyah itu tradisinya macam-macam. Banyak tradisi jahiliyah yang kemudian tidak dihilangkan oleh Nabi Muhammad, tapi diislamkan. Seperti Wali Songo ketika di Indonesia. Ketika mereka ke Indonesia, mereka tidak menghapus tradisi orang-orang Nusantara, warga Nusantara. Tapi apa? Mengislamkannya. Yang sesuai koridor syariat. Banyak sekali. Ya, seperti sedekah bumi, seperti apa namanya? Macam-macam lah. Kalau orang jahiliyah seperti akikoh. Dulu itu akikoh itu ada jahiliyah adalah kambing yang harusnya disembelih kalau kita ini disiksa
sampai keluar darahnya dikumpulkan, anaknya bayi tadi itu dimandikan darah itu. Nah, ini dihilangkan oleh Nabi SAW. Dihilangkan oleh Nabi SAW. Wali Songo menghilangkan mubadzir tradisi-tradisi yang makanan dibiarkan disembahkan untuk dewa atau jin atau siapalah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Ngetan misalnya ya. Ini dihilangkan. Kemusyrikannya dihilangkan sehingga makanannya dimakan bareng-bareng, yo bancaan bareng-bareng, mangan bareng-bareng. Ini sekaten macam-macam. Ya, mereka tadi itu. Makanya Nusantara ini Islam terbesar. Ya, Islam terbanyak ya karena itu dakwahnya Wali Songo itu membawa cinta, membawa kemudahan, mengerti ilmu betul. Kayak dikatakan man kathura, Syed Muhammad Al-Maliki kalau nggak salah yang berkata, man kathura ilmuh qalla inkaruh. Orang yang banyak ilmunya akan sedikit ingkarnya. Tapi ilmunya cetrek, ya ngono wis. Bid'ah, syirik, rokok, gitu, cetrek. Ilmunya pendek, dangkal. Nggak tahu dia. Ya, jadi itu ajaran Nabi. Al-Quran kalau kita mau bahas yang nggak ada zaman Nabi, Al-Quran zaman Nabi itu mushaf itu nggak ada itu zamannya Nabi SAW. Sehingga ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar itu punya usulan, mengusulkan dikumpulkan aja ini Quran ini, jadikan mushaf. Sayyidina Abu Bakar loh, Nabi nggak mengerjakan loh. Perhatikan, ini hadis sahih. Nabi nggak mengerjakan loh. Kita Sayyidina Umar loh, demi Allah ini baik loh. Demi Allah ini baik. Kalau orang-orang sekarang cah wingi sore, mondok 5 tahun, 2 tahun tok, bukan muridnya Nabi, muridnya sapa ora ngerti. Belajar dari terjemahan, mau nyalahkan hal yang baru, tuh mushaf itu. Itu hal yang baru itu. Tarawih berjamaah di masjid, zamannya siapa? Zamannya siapa tarawih berjamaah? Zamannya khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Tarawih berjamaah di masjid. Banyak sekali. Ya. Hal-hal yang baru yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Akhirnya mushaf dikumpulkan. Bayangkan kalau misalnya mushaf dikumpulkan. Mau kemana umat ini? Mau kemana? Bayangkan kalau misalnya masyayikh tidak membuat acara haul. Gak ada yang kenal wali. Gak ada yang tahu manakib. Gak tahu. Ya, sing ora tau mangan enak, ora tau mangan wedhus. Disuguhi kambing di acara haul, di acara ini sedekah yang luar biasa. Sudah bacaannya baik, apa yang buruk dari tahlil, dari maulid, dari hal-hal yang itu? Baik semuanya. Isinya ziarah dalilnya sahih. Apa? Sedekah makan, enggak perlu dalil lagi, wong ngeleh ya. Orang lapar kasih makan seneng. Jadi nggak ada celah untuk menyalahkan amaliyah ini yang mana dalilnya kokoh kuat. Simpulannya tradisi-tradisi yang baik ya itu diperintahkan dalam agama untuk melestarikannya. Asalkan baik sesuai koridor syariah. Kalau belum sesuai maka disesuaikan. Jangan karena sensitif. Orang itu dengan budaya itu sensitif. Itulah makanya Islam yang Nabi Muhammad membawa ajaran luar biasa. Orang-orang jahiliyah dengan budayanya mungkin lebih dari orang Jawa mungkin. Kekeh betul dengan budayanya, dengan tradisinya. Jangan sampai diusik. Jangan sampai diganggu. Makanya Nabi Muhammad yang paling bisa mengatasi itu ya orang-orang yang atos keras itu, sehingga dengan cara Nabi menjadikan tradisi mereka betul-betul baik, sesuai moral, sesuai agama, dan dilanjutkan Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwahnya Nabi diterima sampai saat ini. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin jawabannya bisa memuaskan kepada semuanya. Gak usah ribut lagi masalah tradisi amaliyah NU. Semuanya berdalil kuat. Gak usah ragu. Bismillah diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.